Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ika dalam pelajaran prakarya. Semangat berkarya. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tanaman sayuran dan manfaatnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 jenis tanaman sayuran dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dengan tepat setelah melihat video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 5 manfaat sayuran dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menimbang komoditas tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan di wilayah tempat tinggal berdasarkan laporan pengamatan dengan baik setelah melihat video pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas jenis-jenis tanaman sayuran ya. Yang pertama adalah tomat. Tomat adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan buahnya sebagai sayuran, bumbu, lalap, makanan yang diawetkan seperti saus tomat, buah segar atau minuman. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Tomat mengandung antioksidan yang dapat membantu memerangi pembentukan radikal bebas dan mencegah kanker. Bawang merah. Umbi, daun, dan bunga bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau sayuran. Bagian umbi bawang merah dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, rempah, dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menurunkan suhu tubuh. Kandungan flavonoid yang terdapat pada bawang merah juga berfungsi sebagai anti radang, antibakteri, serta mampu menurunkan panas. Kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Bagian daunnya dimanfaatkan sebagai sayuran. Kangkung dapat mencegah anemia karena kaya akan zat besi yang dapat merangsang produksi sel darah merah. Bayam. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki batang basah. Bagian daun dari tanaman ini dimanfaatkan sebagai sayuran. Bayam mengandung folic acid yang mampu melindungi otot jantung dari meningkatkan produksi glukosa yang menyebabkan penyakit diabetes. Bayam dapat mencegah anemia karena mengandung zat besi yang dapat merangsang produksi sel darah merah. Sawi. Sawi adalah tumbuhan yang berasal dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun dan bunganya sebagai bahan pangan sayur, baik segar maupun diolah. Sawi mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dan mencegah kanker. Anak-anak, terdapat sebuah kisah ketika itu kaum Yahudi meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohon kepada Allah menumbuhkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Kisah tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab,
Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61, di dalamnya disebutkan beberapa jenis sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kesimpulan materi pada kali ini yang pertama, jenis-jenis sayuran diantaranya adalah tomat, kangkung, bawang merah, sawi, dan bayam. Yang kedua, umbi pada tanaman bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, bumbu, rempah, dan obat. Pada tanaman sawi, bagian daun dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Dan buah dari tanaman tomat dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, lalapan, dan minuman. Yang ketiga, kangkung dan bayam dapat mencegah anemia. Sawi dan tomat dapat menangkal radikal bebas dan mencegah kanker. Dan bawang merah bermanfaat menurunkan suhu tubuh, antibakteri, dan anti radang. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di chat WA grup ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas prakarya, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya. Sampai jumpa.